Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Sebelumnya saya mau mengucapkan salam tabe selamat lingun nalatai, salam sujud kerendeng malempang, salam sejahtera bagi kita semua teman-teman, salam nama budaya juga. Oke teman-teman, hari ini saya berada tepatnya di desa Sigi atau yang sering sebut desa Bukit Goha. Oke teman-teman, kedatangan saya ke sini, saya mau melihat sebuah pusaka mandau tua dan duhung tua milik paman saya yang berada di desa ini. Nah, di sini juga belakang saya ada sandung teman-teman, tempat penyimpanan tulang milik leluhur saya dulu ya teman-teman. Ini adalah tempat penyimpanan tulang terakhir leluhur saya ya teman-teman. Oke teman-teman, saya mau menunjukkan sebuah pusaka tua, duhung dan mandau tua juga teman-teman. Mandau ini besinya bukan sembarang besi ya teman-teman. Kenapa saya bilang bukan sembarang besi? Karena besinya adalah besi senaman karam milik yang berada di dalam sandung ini ya teman-teman. Senaman karam milik leluhur saya yang berada di sandung ini ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat pusaka mandau tuanya ya teman-teman. Ini dia teman-teman pusaka mandau tuanya. Pusaka mandau tua ini ukurannya kecil ya teman-teman. Walaupun kecil, tapi mandau ini sudah cukup berumur dan tidak sembarangan. Ukuran mandau ini pun sudah diukur tidak sembarangan ya teman-teman. Banyak orang yang ingin memiliki mandau ini ya teman-teman, tapi paman saya tidak mau menjualnya ya teman-teman, atau memaharkannya kepada orang lain, karena beliau sangat sayang dengan mandau ini. Walaupun mandau ini sangat kecil, karena mandau ini besinya adalah besi senaman karam milik leluhur saya ya teman-teman. Nah, ini gagangnya pun terbuat dari tanduk rusak ya teman-teman. Ukiran orang terdahulu itu dia tidak muluk-muluk teman-teman, dia cukup sederhana ukirannya. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat bilahnya ya teman-teman. Bilah mandaunya kecil ya teman-teman, tapi ini ngeri teman-teman. Ini adalah senaman karam. Senaman karam ini adalah besi pemungkas juga, termasuk besi pemungkas teman-teman. Oke teman-teman, saya juga ingin menjelaskan sesuatu yang saya sering dengar. Ada yang bilang, saya pernah nonton video, mungkin saya tidak menyebutkan nama videonya ya teman-teman. Dia bilang kalau korban dari mandau itu bisa terhitung dari ini titik-titik. Kalau titik-titik ini kita bilang adalah tatah ya teman-teman. Mungkin kalau pada zamannya dahulu mungkin benar ya teman-teman, mungkin benar kalau korban mandau itu terhitung dari titik-titik ini. Tapi kalau untuk pada era zaman sekarang itu tidak berlaku lagi teman-teman. Tidak berlaku lagi, korban mandau itu tidak dilihat dari titik-titiknya. Kalau pada zaman eranya dulu ya teman-teman, itu ada zaman namanya kayau mengayau. Kayau mengayau itu adalah pada zamannya cari kepala ya teman-teman. Kayau mengayau itu mencari kepala. Itu zamannya pada zaman dulu. Itu antara suku Dayak juga ya teman-teman, antara desa ke desa. Mereka saling berburu kepala. Itu yang disebut kayau mengayau. Bisa jadi pemilik mandau yang dulu memberikan tanda bahwa korbannya terhitung dari titiknya atau dari yang digaris di sini. Masing-masing pemilik mandau tersebut juga ya teman-teman, mau dia bikin
tanda korbannya ditata atau di sininya teman-teman ada bergaris-garis seperti ini. Itu masing-masing pemilik mandau tersebut teman-teman. Ada juga rambutnya diambil dari rambut korban dari mandau ini tadi teman-teman. Rambutnya diambil dari korban mandau ini tadi. Nah, makanya korban dari mandau ini bisa kita bilang tidak menentu. Kenapa tidak menentu? Bukan dilihat dari titiknya saja, karena itu masing-masing dari pemilik mandau tadi. Mau dia bikin titiknya tanda bukti itu banyaknya korban, atau dari sini dari garisnya, atau dari rambutnya ya teman-teman. Kalau untuk di zaman sekarang mungkin itu tidak berlaku lagi teman-teman. Di era sekarang tidak dilihat dari titik-titik mandaunya lagi teman-teman, karena di era sekarang sudah zaman modern dan canggih ya teman-teman. Tidak lagi. Mandau ini juga dulu teman-teman bisa dikatakan sangat sakral ya teman-teman. Kita dulu kalau mau melihat mandau pusaka seperti ini itu sangat susah teman-teman. Kenapa? Tidak sembarangan orang yang mau mengeluarkan atau memamerkan mandau pusaka milik dia teman-teman. Kalau mandau ini dikeluarkan atau pusaka duhung dikeluarkan, itu harus menyembelih seekor hewan untuk diambil darahnya dan menyaki malas, kita bilang, untuk mendinginkan sebuah pusaka mandau ini teman-teman. Kalau dulu wajar teman-teman, mandau ini bisa dikatakan banyak memakan korban, karena itu ada zamannya, pada zaman kayau mengayau mencari kepala. Kepala itu dulu gunanya untuk ritual acara tiwah yang ditaruh di bawah sepundu ya teman-teman, untuk alas sepundu. Itu kepala dulu kegunaannya teman-teman. Makanya dulu itu desa antar desa saja yang berburu kepala itu teman-teman. Itu orang Dayak sama orang Dayak ya teman-teman, berburu kepala untuk ritual tiwah. Nah makanya diadakan dulu perdamaian Tumbang Anoy. Itu sudah tidak berlaku lagi yang berburu kepala atau kayau mengayau itu teman-teman, karena sudah ada perdamaian Tumbang Anoy. Nah di situ dulu tidak boleh lagi seperti itu. Jadi di ritual tiwah itu sekarang diganti memakai kerbau, kepala kerbau teman-teman. Kalau dulu pada zaman primitif itu kalau ada acara ritual tiwah itu menggunakan kepala manusia teman-teman, untuk alas sepunduknya itu teman-teman, korbannya itu teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Makanya bisa dikatakan dari titiknya bisa juga dulu dihitung jumlah korbannya, atau dari garis ini juga ada juga yang membuat garis ini dari tanda bukti bahwa mandau itu sudah banyak memakan korban. Atau rambut mandau ini juga rambut manusia asli ya teman-teman, rambut manusia yang sudah menjadi korban mandau itu tersebut. Nah dan juga di penyangnya itu teman-teman, di penyang mandau itu juga terbukti bahwa di situ adalah korban-korban pemilik mandau itu, seperti korban hasil buruan-buruan yang didapat oleh sang pemilik mandau itu tersebut teman-teman. Karena taring-taring segala babi, taring-taring macan hutan, itu semua adalah bukti hasil korban dapat sang pemilik mandau itu tadi teman-teman. Kalau sekarang titik-titik ini tidak berlaku lagi teman-teman. Maksudnya tidak berlaku untuk menghitung jumlah korban tadi, karena ini zamannya sudah zaman modern. Karena kita pembuat mandau pun bisa membuat titik-titik ini. Kalau dulu memang mungkin benar kalau bisa dihitung dari titik-titiknya, tapi kalau sekarang itu sudah tidak lagi ya teman-teman. Sudah tidak lagi, karena zamannya sudah zaman modern. Mandau sudah banyak titik-titiknya. Kalau itu dulu di masa zaman primitif ya teman-teman. Oke teman-teman,
Kita sarungkan kembali mandau tua ini ya teman-teman. Nah, ini pusaka mandaunya teman-teman. Saya juga membawa pusaka duhung tua ya teman-teman. Pusaka duhung tua. Nah, langsung saja kita lihat. Nah, ini dia teman-teman pusaka duhungnya. Pusaka duhung ini sudah cukup tua dan berumur ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman perhatikan dari segi bilahnya. Ini adalah model duhung bikinan terdahulu ya teman-teman. Bisa teman-teman perhatikan detil. Duhung ini sudah cukup lumayan tua. Saking tuanya duhung ini ya teman-teman, kumpangnya pun sudah rusak teman-teman, sudah rusak. Dan duhung ini dia tidak memiliki kumpang. Makanya rencana paman saya dia mau membuat kumpang baru duhung ini teman-teman. Membuat kumpang duhung baru ini pun teman-teman membutuhkan proses ritual juga ya teman-teman. Karena duhung ini adalah pusaka yang sangat sakral bagi kita orang Dayak sebenarnya teman-teman. Kalau di era zaman sekarang kita beruntung ya teman-teman bisa melihat pusaka duhung dan mandau seperti ini dengan mudah. Kalau dulu kalau mau melihat pusaka duhung dan mandau ini milik orang teman-teman, kita izin melihatnya, kita harus menyembelih korban, hewan korban untuk dioleskan ke besinya ini tadi, diambil darahnya dioleskan ke besi duhung dan mandau ini tadi teman-teman, untuk mendinginkan pusaka tersebut teman-teman. Tidak sembarangan orang dulu teman-teman, kalau kita mengeluarkan pusaka itu tidak sembarangan. Mereka dulu tidak mau memamerkan pusaka itu dan sembarangan. Tidak mereka mau mengeluarkan pusaka seperti ini kalau ada hari-hari tertentu saja ya teman-teman, kalau dulu pada masanya. Kecuali ada ritual-ritual besar, acara adat, baru mereka akan mengeluarkan pusaka mandau dan duhung ini teman-teman. Tapi di zaman era baru ini ya teman-teman, sudah tidak seperti dulu lagi sesakralnya mandau dan duhung ini teman-teman. Sudah banyak di YouTube dan juga di Facebook foto-fotonya beredar ya teman-teman. Cuma yang sangat susah sekarang mencari peninggalan mandau tua dan duhung tua seperti ini ya teman-teman. Nah, yang macam ini ada orang-orang tertentu saja yang menyimpan pusaka seperti ini ya teman-teman. Karena sudah hampir punah juga orang yang memiliki benda-benda seperti ini teman-teman. Seiringnya zaman, seiringnya waktu ya teman-teman. Ini adalah pusaka milik paman saya yang berada di desa Bukit Guha ini ya teman-teman. Paman saya itu adalah seorang tokoh atau basir itu yang dikatakan seorang tokoh agama Keharingan ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita di video saya kali ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe di video saya, silahkan di subscribe. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Silahkan komen dan like. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video saya.